Well, hello guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum kamu menonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film garapan Disney yang terbaru, berjudul Jungle Cruise. Film ini sudah dirilis awal Agustus kemarin di Amerika dan Kanada dengan aktor utamanya yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Mereka adalah Emily Blunt yang sukses bermain di film A Quiet Place dan juga Dwayne Johnson, si The Rock yang sudah pasti kalian kenal. Mengambil ide cerita dari salah satu wahana permainan di Disneyland yang sangat terkenal, film ini telah menelan budget yang sangat fantastis, sekitar 200 juta US dollar. Dan sama seperti film Disney lainnya, film ini juga sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Kamu penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita mulai. Awal film dibuka dengan suasana kota London pada tahun 1916, tepatnya 2 tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Kita diperkenalkan dengan dua orang bersaudara, sang kakak bernama Lily Houghton dan sang adik bernama McGregor Houghton. Saat itu, sang adik sedang mempresentasikan penelitian mengenai air mata bulan, sebuah pohon yang sangat berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit yang terdapat di tengah hutan Amazon pedalaman Brazil. Dia mempresentasikan ini di depan perkumpulan ilmuwan para investor kaya dengan tujuan agar mereka mau mendukung ekspedisinya ke pedalaman Brazil guna mencari pohon itu. Di tengah presentasinya itu, sang kakak yang dikenal sebagai Dr. Lily menyelinap keluar. Rupanya ia mencari sebuah artefak kuno di ruang purbakala koleksi perkumpulan itu. Artefak itu berupa mata anak panah dari suku pedalaman Brazil dan dipercaya merupakan kunci untuk menguak misteri air mata bulan. Di waktu yang sama, ternyata seorang pangeran yang berasal dari Jerman bernama Prince Joachim juga sedang mencari artefak tersebut. Ketika penyamarannya telah diketahui, terjadilah kejar-kejaran antara Dr. Lily yang pemberani dengan kelompok Prince Joachim. Akhirnya Dr. Lily berhasil melarikan diri melalui jendela. Di waktu yang sama, adiknya, McGregor, juga sedang diusir keluar dari gedung tempat dia presentasi sebelumnya. Karena presentasinya telah ditolak dan dia menghina semua anggota perkumpulan tersebut. Dengan harta peninggalan ayah mereka yang dulunya juga merupakan keluarga terpandang, kedua bersaudara ini pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ekspedisi mereka sendiri. Maka perjalanan mencari air mata bulan pun dimulai. Sementara di tengah hutan Amazon yang tenang, kita akan diperkenalkan dengan Frank Wolf, seorang nahkoda kapal uap yang menjalani bisnis perjalanan wisata menyusuri sungai Amazon. Frank menggunakan kapal tua miliknya untuk membawa para tamu. Dalam perjalanannya, dia menambahkan beberapa trik untuk menambah keseruan dan mengumpulkan lebih banyak pundi-pundi dolar dari para tamunya. Setibanya di pelabuhan, Frank telah ditunggu oleh Tuan Nilo, seorang saudagar kaya pemilik puluhan kapal uap dan usaha lainnya. Frank berhutang sangat banyak kepada Tuan Nilo untuk membeli mesin kapal uapnya. Karena ia tidak dapat membayar, maka kapal uap milik Frank pun akhirnya disita sampai ia dapat melunasi semua hutangnya. Sementara, Dr. Lily dan McGregor telah sampai di kota Portobello di Brazil dengan menggunakan kereta api. Di sini mereka harus mencari kapal uap guna melanjutkan perjalanan mereka menyusuri sungai Amazon. Tanpa disadari, gerak-gerik mereka sudah diawasi oleh anak buah Prince Joachim. Dari informasi yang didapat, Dr. Lily mencari Tuan Nilo untuk menyewa sebuah kapal dan pemandunya. Sewaktu Dr. Lily mendatangi kantor Tuan Nilo, di dalam kantor, Frank sedang berusaha membongkar lemari Tuan Nilo untuk mencuri uangnya. Frank pun akhirnya menyamar sebagai Tuan Nilo. Setelah terjadi kesepakatan harga, ternyata Tuan Nilo yang asli datang. Akhirnya kebohongan Frank pun terbongkar. Suasana terbantu dengan kehadiran seekor macan tutul. Di sini semua orang di bar sangat ketakutan, dan bahkan Tuan Nilo pun segera kabur. Frank berpura-pura bergumul dengan macan tutul itu, tanpa diketahui siapapun bahwa sebenarnya macan tutul itu adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Melihat kehebatan Frank dalam menangani macan tutul itu, membuat Dr. Lily akhirnya setuju untuk memulai perjalanan dan menggunakan jasa Frank. Ketika sedang mempersiapkan pelayaran di kapal, tiba-tiba Dr. Lily diculik anak buah Prince Joachim. Beruntung Frank segera tahu dan membantunya untuk bebas. Akhirnya mereka dapat meninggalkan Portobello. Belum terlalu jauh berlayar, tanpa diduga muncul dari dalam sungai sebuah kapal selam yang siap menyerang mereka. Ya, kapal selam ini adalah kapal selam milik Prince Joachim. Maka kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berusaha berbalik arah untuk menghindari tembakan dari kapal Prince Joachim.
Akhirnya mereka berhasil kabur dan baling-baling kapal Prince Joachim tersangkut tambang sehingga tidak dapat mengejar. Di tengah perjalanan sering terjadi perselisihan antara Frank dan Dr. Lily. Salah satunya ketika menentukan arah pelayaran. Frank ingin menggunakan arah ke sebelah kiri karena relatif lebih aman. Namun Dr. Lily memilih ke kanan karena dapat memangkas waktu pelayaran lebih cepat 2 hari, walaupun dengan resiko melewati jeram yang sangat berbahaya. Akhirnya, Frank pun mengalah. Di tempat lain, Prince Joachim akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan. Diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang penjelajah Spanyol bernama Don Lope de Aguirre yang hampir mendapatkan air mata bulan. Dia menerobos hutan belantara Amazon untuk mendapatkannya. Ketika hampir semua anak buahnya terbunuh dan dia mulai kehilangan harapan, ia ditolong oleh suku penjaga hutan yang ternyata pemegang kunci untuk mendapatkan air mata bulan. Setelah diterima baik dan disembuhkan luka-lukanya, Aguirre menjadi tidak sabaran. Ia berusaha merebut artefak mata anak panah yang merupakan kunci menuju air mata bulan. Sebelum dibunuh, kepala suku mengutuk Aguirre dan semua anak buahnya yang tersisa bahwa mereka tidak akan bisa jauh dari sisi sungai Amazon. Apabila mereka masuk ke dalam hutan, maka hutan akan menelannya dan mereka berubah menjadi batu. Prince Joachim akhirnya memutuskan mencari Aguirre untuk meminta bantuan. Dia percaya bahwa Aguirre pun pasti membutuhkan air mata bulan untuk menghilangkan kutukannya. Setelah menemukan Aguirre, Prince Joachim membuat kesepakatan melalui seekor ular yang mempresentasikan Aguirre. Dia pun meledakkan hutan dan membuat jalur sungai Amazon mengalir membasahi dinding-dinding gua. Aguirre dan anak buahnya tidak menjadi batu lagi, namun kutukan masih terus berjalan. Suatu hari ketika kapal mereka sedang berhenti, Dr. Lily McGregor dan Frank diserang kelompok suku pedalaman. Mereka tidak sadarkan diri setelah terkena panah suku pedalaman. Ketika mereka sudah sadar, ternyata mereka sedang dibawa dengan menggunakan perahu kecil ke tempat suku pedalaman itu. Sewaktu Dr. Lily berhasil membebaskan diri dan ingin balik menyerang, akhirnya terkuak bahwa suku pedalaman itu hanyalah settingan Frank saja, agar Dr. Lily mengurungkan niatnya untuk mencari air mata bulan. Di sini akhirnya Dr. Lily memutuskan untuk pergi sendiri dan tidak menggunakan jasa Frank lagi. Malam harinya, ketika semua sedang tertidur, Aguirre beserta anak buahnya menyerang perkampungan itu. Aguirre berhasil mendapatkan mata anak panah dari Dr. Lily, namun segera Frank dapat merebutnya. Ketika sedang merebut artefak itu, akhirnya Frank jatuh dari atas pohon ke dalam sungai Amazon. Namun sebelumnya, ia berhasil melemparkan mata anak panah ke Dr. Lily. Karena Dr. Lily yang membawa mata anak panah itu, maka Aguirre dan anak buahnya hanya mengejar Dr. Lily. Ia pun berpisah dengan adiknya untuk lari ke dalam hutan. Ketika sudah terjebak dan Aguirre hampir berhasil menangkap Dr. Lily, tiba-tiba tubuh Aguirre tertarik menuju ke tepi sungai. Rupanya ia telah terlalu jauh masuk ke dalam hutan, ia pun gagal mendapatkan mata anak panah itu. Keesokan paginya, ketika sedang berjalan di tepi sungai, Dr. Lily menemukan Frank. Di sini ternyata Frank selamat. Namun ada sesuatu yang mencurigakan. Dr. Lily melihat tombak masih tertancap di dada Frank. Di sini baru diketahui bahwa sebenarnya Frank adalah teman Aguirre di masa lalu. Frank melakukan ekspedisi ini untuk mendampingi Aguirre. Namun ketika akhirnya Aguirre menyerang desa suku pelindung hutan, Frank tidak setuju dan malah berbalik melawan Aguirre. Karena dituduh pengkhianat, maka berabad-abad mereka saling serang hingga akhirnya Frank menjebak Aguirre dan anak buahnya ke dalam gua di tengah hutan. Aguirre dan anak buahnya pun menempel di dinding gua dan berubah menjadi batu. McGregor yang sedang menggunakan sampan menyusuri sungai Amazon untuk bersembunyi, akhirnya berhasil ditangkap Prince Joachim. Dari sini pun akhirnya Prince Joachim mengetahui di mana keberadaan Dr. Lily sesungguhnya. Di sebuah tempat yang bernama La Luna Rota, Dr. Lily dan Frank tiba. Tempat inilah yang menjadi pintu masuk menuju air mata bulan. Ternyata pintu masuk itu terletak di dalam air di bawah air terjun. Karena lubangnya kecil, maka hanya Dr. Lily yang dapat masuk ke dalam dan membuka pintu itu. Setelah pintu masuk terbuka, air terjun di atasnya pun menjadi surut. Namun, sekembalinya ke kapal, Prince Joachim berhasil naik ke kapal mereka dan menawan mereka. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam goa. Di dalam goa, mereka menemukan bahwa pohon yang mereka cari telah lama mati. Di sini, Prince Joachim meminta Dr. Lily untuk menghidupkannya kembali. Frank mengatakan bahwa hanya ia yang dapat menghidupkannya kembali. Maka mereka pun berjalan menuju kunci untuk menghidupkan pohon itu lagi. Setelah pohon hidup kembali, Dr. Lily berpura-pura menembak Frank. Frank pun jatuh ke dalam air.
Ini ternyata hanyalah taktik mereka untuk membebaskan McGregor yang sedang ditawan di atas perahu. Frank pun berhasil menyelamatkan McGregor. Sementara Dr. Lily harus berlomba memetik sepucuk kelopak air mata bulan sebelum cahaya bulan yang menyinari lubang di atas menghilang. Bila cahaya bulan telah menghilang, semua akan berubah menjadi mati kembali. Setelah mendapatkan satu kelopak air mata bulan, Dr. Lily pun berusaha menyelamatkan diri dari Prince Joachim. Dengan taktik yang cerdik, akhirnya Dr. Lily berhasil menjebak Prince Joachim sehingga ia tergantung di dahan pohon dengan kaki yang terikat sulur-sulur pohon. Aquire dan anak buahnya pun telah tiba. Dia akhirnya membunuh Prince Joachim karena dia tahu niat Prince Joachim yang ingin menguasai semuanya seorang diri. Dr. Lily melemparkan kelopak bunga itu kepada Frank yang ada di atas kapal, dan Aquire beserta anak buahnya berbalik mengejar Frank. Dalam usaha pelariannya, Frank menurunkan McGregor dari kapalnya. Ternyata, kelopak bunga itu sudah diberikan kepada McGregor untuk diserahkan kepada Dr. Lily. Frank akhirnya menabrakkan kapalnya ke dinding goa. Di sini ia dan Aquire terlempar ke daratan. Akhirnya mereka tertarik akar-akar pohon dan menempel menjadi batu. Di akhir cerita, kita melihat Dr. Lily memasukkan kelopak air mata bulan ke dalam mulut Frank yang telah menjadi batu. Tak lama kemudian, Frank pun selamat dan berubah kembali menjadi manusia. Kali ini, menjadi manusia biasa yang telah lepas dari kutukan. Well guys, begitulah akhir dari petualangan seru di Jungle Cruise ini. Kalian ingin menontonnya bersama keluarga? Terima kasih sudah menonton channel ini. Bila kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!